Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan segar. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan sesaat lagi, kebaikan-Mu hadir melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami menjalani hidup ini. Untuk itu, berkatilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 436, bait 1 dan 2, Lawanlah Godaan, bersama Bapak Octavianus Eman. Lawanlah godaan, selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menggumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya!
Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya, dan semakin kencang angin menerpanya. Pepatah ini ibarat kehidupan yang mungkin pernah kita rasakan. Semakin kita tumbuh dewasa, maka semakin banyak pelajaran dan pengalaman yang kita dapat. Serta semakin banyak pula pencobaan dan ujian yang kita alami. Namun seringkali kita salah dalam menanggapi sesuatu hal itu. Apakah itu pencobaan ataukah ujian? Kesalahan itu terjadi karena salah satu sifat buruk manusia adalah keengganan memikul tanggung jawab. Sehingga seringkali perbuatan manusia yang salah dan atau keliru itu dilimpahkan kepada orang lain, kepada setan, bahkan kepada Tuhan. Sebagai contoh, mungkin ada pasangan yang sedang bermasalah dalam kehidupannya. Lalu mereka memutuskan untuk berpisah satu sama lain, alias bercerai. Lalu salah satu pasangan mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah pencobaan dari Tuhan, sehingga ia mencoba sabar dalam menghadapinya. Contoh ini adalah salah satu dari sekian banyak kejadian dalam kehidupan kita, di mana kita bisa saja jatuh dengan mempersalahkan Tuhan atas kesalahan yang kita perbuat dan atas kekalahan kita terhadap pencobaan. Oleh karena itu kita perlu belajar dari surat Yakobus 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sahabat yang dikasihi Kristus, kata pencobaan yang dipakai oleh penulis surat Yakobus ini mengandung arti menyeret orang ke dalam dosa. Mungkin yang dipikirkan Yakobus di sini ialah doktrin Yahudi, Yeser hara, yang artinya dorongan jahat. Beberapa orang Yahudi mengemukakan bahwa karma Allah telah menciptakan segala sesuatu, sehingga Allah juga telah menciptakan dorongan jahat ini. Kemudian karena dorongan jahat ini menyebabkan seseorang untuk berbuat dosa, maka sebetulnya Allah yang menciptakan dorongan jahat itu bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Dan melalui ayat yang kita pelajari hari ini, Yakobus menolak pengertian tersebut. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun sebaliknya, daripada menyalahkan Allah atas adanya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, maka seyogianya manusia secara pribadi harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Karena bukankah atas keinginannya sendiri itulah yang menyeret dan memikat manusia untuk berbuat dosa? Jadi sahabat, di sini kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa, seyogianya bukan dari Allah. Karena semuanya itu sejatinya muncul dari keinginan diri kita sendiri. Sehingga mulai saat ini, saya mengajak sahabat untuk melawan godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengajak sahabat untuk menentang nafsu jahat yang muncul di hati dan pikiran kita. Dan saya mengajak sahabat
untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita senantiasa dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita menang melawan godaan dan nafsu kejahatan yang hendak menyeret dan memikat kita. Tuhan Yesus memberkati perjuangan kita bersama. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menyalahkan Tuhan atas pencobaan-pencobaan yang kami alami dalam hidup ini. Namun sebaliknya, kami diminta untuk mau melawan godaan yang muncul dalam kehidupan kami dan mau menentang nafsu kejahatan yang ada di hati dan pikiran kami. Sembari kami senantiasa meminta pertolongan tangan Tuhan untuk menguatkan kami. Dan saat ini kami memohon pertolongan Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 yang sudah mulai berangsur turun. Kami mohon Tuhan terus menguatkan kami semua, terkhusus untuk pemerintah, tenaga medis, dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah berlangsung maupun yang saat ini akan berlangsung. Kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan ketersediaan vaksin dapat senantiasa mencukupi. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, supaya mereka dapat mengambil kebijakan yang efektif dan efisien sehingga mampu mengatasi persoalan yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa memohonkan berkat dan kekuatan bagi masyarakat yang saat ini terkena dampak pandemi, baik secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara kesehatan, supaya masyarakat dapat tetap bertahan dalam situasi yang berat ini, dan pada akhirnya masyarakat mampu melewati pandemi ini dan melanjutkan kehidupannya dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya mereka selalu patuh dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah diberikan dan disosialisasikan, sehingga tindakan ini dapat memutus penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini telah lanjut usia dan yang kesehatannya terganggu. Kiranya Bapa memberikan kesembuhan, kesabaran, kekuatan, serta penghiburan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merawat mereka. Kiranya Bapa memberikan juga kesehatan dan kesabaran kepada segenap anggota keluarga untuk tetap semangat dan penuh cinta kasih merawat anggota keluarga mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat GKI Tumapel. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rohani melalui setiap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, maupun secara jasmani melalui makanan dan minuman yang senantiasa dinikmati, sehingga membuat tubuh kami kuat dan sehat. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan. Kiranya pekerjaan dan usaha kami dapat dipakai Tuhan untuk memberi rezeki kepada segenap jemaat GKI Tumapel. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.